Welcome back to udweb.wordpress.com. Present. Palapa itu gara-garanya ini baru dikasih nama palapa. Palapa itu sebetulnya zaman dulu itu sebuah makanan termasuk makanan. Jadi ambil Bapak ambil. Ya. Itu makanan kalau sekarang rebung. Rebung itu palapa. Jago apa namanya? Bambu muda. Enggak, lain rebung sama bambu muda lain. Lain ya. Bilik. Nah, bukan lain, rebung aja rebung. Iya. Rebung ya. Rebung. Jadi palapa itu ngambil nama dari sini karena sejarahnya itu. Sekarang setelah itu mulai Indonesia kemasukan orang asing. Nah itu Belanda yang kemari pertamanya maksudnya akan berdagang. Nah ada sebuah badan perdagangan Belanda yang ada di Indonesia waktu itu yang baru masuk, itu disebut VOC. Ingat Pak. ya VOC ya. Pak. Ingat VOC? Ya terserah Bapak aja lah. Ya, VOC Pak. VOC ingat ya? Ingat, Ya. Kenapa dikasih nama VOC kamu? Ya sebab yang bikin perusahaan orang Belanda Pak. Kalau yang bikin perusahaan orang Tegal namanya PD Muncul Jaya Pak. Ya. Kok bisa begitu? Jualan bahan bangunan. VOC? VOC. Singkatannya? Nggak tahu? Enggak tahu. Kamu? Apalagi saya Pak. Saya Pak. Nggak tahu bangga. Ya, sorry Pak. VOC itu Verenigde Oost Indische Compagnie. Waduh pinter sekali Pak. Wah, guru Ya, itu baru singkatannya. Artinya apa kamu tahu? Artinya perdagangan Pak. Bukan. Artinya tahu nggak kamu? Enggak tahu Pak. Ngaku aja. Nggak tahu. Kamu tahu nggak? Tahu Pak. Hah? Itu usaha dagang dalam bahasa Belanda. Nah. Ya semua juga tahu kalau usaha dagang dari bahasa Belanda. Iya. Artinya Verenigde Oost Indische Compagnie itu tahu nggak artinya? Saya serahkan Bapak aja. Kamu nggak tahu? Enggak. Nggak ada yang tahu anak-anak? Ya. Kita tinggalkan saja soal arti dan ya. Enak kan? Guru kalau udah kepepet ngeles. Ya? Ya. Oke, penjajah Belanda dulu itu kemari satu hanya niat, mengambil hasil bumi kita, untuk hasil alam kita, untuk dibawa ke negara. Macam-macam dalihnya itu berdagang inilah berdagang itu. Di antaranya misalnya dari Maluku, kamu tahu dari Maluku apa yang diambil oleh Belanda? Rempah-rempah Pak. Pintar, Rempah-rempah. betul. Ya, Acing rempah-rempah ya. Iya, Kamu Dono apa? Dari Sumatera? Yang diambil dari Sumatera mengambil kopi dan karet. Iya, pinter. Ada juga tulisannya. Iya. Ya, kamu siapa namanya? Sanerja? Ya Pak. Dari Jawa apa dari Jawa? Dari Jawa bawa sarung sama timun suri Pak. Hasil alam. Timun suri. Hah? Timun suri. Belanda. Bleva. Belanda pada puasa kali ya. Bleva iya. Enak aja. Tahu nggak kamu dari Jawa apa? Enggak tahu Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Kamu dari Jawa apa? Ya kalau nggak salah si TKW Pak. Itu nggak salah loh. Kalau salah mohon dimaafkan. Bukan. Namanya juga saya murid Pak. Betul Pak, sumpah loh Pak, sumpah. Iya benar. Ya, kita tinggalkan saja dari Jawa Belanda Bapak apa ya, karena saya juga kurang tahu persis. Nah, akibat Belanda di Indonesia itu maka di sini banyak terjadi asimilasi. Percampuran, perkawinan campur. Sama es teler campur-campur gitu ya. Ya, jadi banyak apa yang disebut Indo. Ya? Indo yang tidak disengaja. Iya. Artinya Mis- pas Belanda lagi meleng ya. Belanda lagi meleng, penduduk. Penduduk meleng ya. Ya. Nah hasil perkawinan campuran itu makan anaknya macam-macam. Itu yang disebut Indo. Ya. Oh anaknya keren namanya ya Pak. Indo. Gitu. Kalau anak Indo namanya Christine gitu Pak. ya. Itu makanya keren-keren. Kalau anak lokal namanya Sawijah gitu ya. Iya. Betul, Pak. Iya. Itu blasteran memang begitu Pak, menghasilkan nama yang bagus-bagus Pak. Oh, masa? Misalnya kalau bapaknya orang Manado, ibunya orang Arab, anaknya namanya Libya Kandau Pak. Libya Kandau. Libyanya Arab Ando. Oh iya pintar. Kalau umpamanya ibunya Arab, bapaknya orang Tegal, Muammar Arba'in. Muammar Arba'in. Kemarin tetangga saya cakep Pak. Siapa? Ibunya orang Bandung, bapaknya orang Rusia. Anaknya namanya Cecep Gorbachev.
Itu kalau blasteran, Pak. Blasteran. Ada lagi yang saya dengar tuh. Ada, Pak. Bapaknya Ambon, ibunya Jepang. Oh, siapa tuh? Sony Betamax. Bisa, iya. Nah itu mengenai perkawinan ya itu bisa saja sekedar itu ya. Nama-nama itu tidak jadi soal apa artinya sebuah nama ada pepatah mengatakan begitu ya. Nah ibunya Indonesia, bapaknya Belanda, Arab, Cina, Inggris. Nah ini anaknya siapa namanya? Anaknya terserah ibunya aja, Pak. Hah? Ya bapaknya banyak bener ini orang apa perek sih? Ini maksudnya atau gitu dicampur saja. Pokoknya namanya mah nggak penting. Apa artinya sebuah nama? Baik anak-anak itu tadi sekedar refreshing pelajaran sejarah ya. Iya. Pelajaran sejarah. Sekarang kita masuki pelajaran. Nggak istirahat ini, Pak? Nggak istirahat? Non-stop. Oh, non-stop ya. Non-stop review. Ya. Ilmu hayat. Ya. Sekarang saya akan terangkan mengenai akar-akaran. Oh, akar. Termasuk di dalamnya juga akar bahar. Iya. Gitu ya. Nah, setiap tumbuhan yang mempunyai akar, atau setiap tumbuhan harus mempunyai akar karena apa? Dia adalah sebagai ngisep zat, Pak, untuk kehidupan batangnya. Betul. Ini Jawa itu pintar juga ya. Sekolahnya. Nah, sekarang kita masuki soal akar. Ya. Setiap tumbuhan yang berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Oh, ini udah masuk bagian biji nih, Pak ya. Akar termasuk ya. Oh, jadi kalau akarnya serabut, bijinya tunggal. Nah, itu buat patokan. Apabila sebuah tanaman berakar serabut, maka dia akan berbiji tunggal. Ya. Dan kalau dia adalah sebuah tumbuhan yang berakar tunggang atau tunjang, sama aja. Dia mempunyai atau dia akan berbiji ganda. Oh, berbiji ganda. Ya, itu kembar gitu. Dua itu bijinya, Pak ya. Ganda. Berbiji ganda, ya. Nah, kalau tumbuhan itu kadang-kadang kalau tumbuhan itu ada yang tidak konsisten, tidak konsekuen ya. Oh, iya. Ada tumbuhan mungkin yang berakar tunjang tapi berakar serabut juga tidak. Jadi ada semacam banjir lah gitu ya. Oh, banjir. Tumbuhan banjir. Dia akan berbiji ganda campuran. Ada pohon yang bijinya ganda campuran lah ya? Iya, antara Lim Swicking dengan Ivanali misalnya begitu. Kamu menyerutuk itu kan? Iya. Ganda campuran jadi ya. Iya. Jadi itu tadi berbicara mengenai ini. Ini untuk sebuah patokan. Paknya Pak Guru. Ya. Kalau manusia itu berakar apa sih? Hah? Manusia ya. Itu termasuk akar tunjang. Sebabnya? Nggak berakar manusia mah. Berakar nggak bisa jalan loh. Manusia akar tunjang. Makanya berganda. Berganda ya. Selalu kan ganda. Dilibatin itunya berganda pokoknya. Selalu berganda. Iya. Selalu berganda. Iya. Jadi kan mesti kawin kan. Ganda kan jadinya campuran. Nah, itu tadi mengenai tumbuhan karena yang kemarin yang belum saya ulas dalam tumbuhan hanya itu soal akar-akaran. Sekarang kita masuki mengenai dunia hewan. Wah, hebat. Hah? Ya, senang kamu ya? Senang lah. Ini kita masuki soal burung-burungan. Unggas. Iya. Apa? Dono? Dari tadi bengong aja sih. Unggas ya. Oke. Burung adalah salah satu jenis unggas yang dapat hidup di berbagai tempat. Ya. Sesuai tempat asalnya dan ada kurang lebih 8.500 macam burung yang ada di dunia ini. Wah, nggak percaya. Hitung aja sendiri dari kalau nggak percaya 8.500 biar mampus orang lain. Banyak juga ya. Yang hitung dulu siapa itu Pak? Ada yang khusus kang hitung, orang ada kerjaan aja burung gitu. Kita mah terima enaknya, kita baca doang. Bagian sensus burung. Misalnya macam-macam burung itu burung penguin yang hanya bisa hidup di daerah dingin. Oh, di kutub. Di kulkas. Jadi kalau dibawa kemari mesti taruh di kulkas ya. Bareng sama broiler ya. Broiler. Broiler. Iya. Terus juga misalnya burung hantu atau burung bangau yang hanya dapat hidup di daerah yang banyak airnya. Itu. Burung kakatua yang bisa hidup di daerah yang biasanya hidup di daerah hutan lebat dulu.
Sedangkan burung ada satu lagi, burung yang bisa hidup di mana saja. Wah ini Pak. Itu. Itu tergantung yang bawanya. Itu. Ya. Burung yang bisa hidup dalam segala cuaca Pak. Iya itu. Burung apa Pak? Tadi burung kakatuang bisa di hutan lebat. Ya, Pak. Ini burung mertua ya. Burung ada Pak. Pak. Burung yang bisa hidup segala macam itu Pak. Apa burung itu? Tukang ramal. Batik gitu. Nah, yang suka nodolin apa itu padi. Tukang ramal burungnya di mana-mana. Iya itu memang selalu dibawa-bawa ya. Iya. Nah, jadi jangan berpikiran buruk. Jangan parno Pak. Jangan. Burung itu kan punya sayap. Punya sayap Pak. Selalu. Identitas burung adalah bersayap. Bersayap. Iya. Maka itu burung selalu diidentikan bahwa burung itu bisa terbang. Bisa terbang? Padahal tidak. Nggak mau, jangan begitu dong Pak. Tidak. Ada Tidak burung. semua burung yang tidak semua burung bisa terbang. Ada burung-burung yang tidak dapat terbang, antara lain seperti kamu pernah dengar burung kiwi. Kiwi. Ya gimana mau terbang tukang semir? Burung kiwi bener. Burung kiwi beneran bukan merek semir. Oh iya, sorry Pak. Burung kiwi. Penguin tadi. Penguin. Dia cuma lompat-lompat ya. Nggak bisa terbang. Burung puyuh. Ya, burung puyuh. Burung kudu. Apa? Burung kudu. Bukan burung kudu, Apa? gitu kan? Bulu kudu kali. Ya, suka Ini salah pakai dulu nih satu nih. Iya. Itu jadi tidak semuanya bisa terbang. Gitu, ya. Begitu juga burung-burung yang lain, ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang nggak bisa terbang Pak. Burung siapa? Burung yang patah ketembak. Oh iya benar. Burung lagi meriang. Burung lagi betelor. Burungnya sama ya. Iya. Pinter kamu. Benar. Ya. Sekarang itu tadi burung-burungan. Ya, kita biar nggak bosan ngomong soal burung, nanti juga kamu sudah mulai nyerempet ya. Kita balik lagi ke buah-buahan. Nah ini. Nah. Pokoknya antara burung buah gitu lah, enak. Buah itu kalau dimakan enak semuanya Pak. Burung juga kalau dimasak enak. Iya. Ya, buah-buahan, apalagi buah-buahan yang berbiji. Buah-buahan yang berbiji, bila buah-buahan itu dapat tumbuh besar, pada saat ia matang umumnya akan mempunyai biji yang kecil. Oh, kalau buahnya besar, bijinya kecil. Ya, seperti pepaya, semangka. Itu Pak, buah apa sahabat Pak ya? Badannya gede, bijinya kecil, buah tuh aduh. Iya itu. Jadi pokoknya dan lain-lain lah. Jadi kalau ini buahnya besar, kalau bijinya kecil-kecil. Jadi jangan lupa satu lagi, dan terdapat di dalamnya, selalu terlindung. Ya memang Pak itu Pak. Iya. Biji selalu di dalam itu, biji buah itu selalu di dalam Pak. Ya. Oke. Ya. Sedangkan bila buah-buahan yang sampai saat dia matang dengan ukuran kecil, ia akan mempunyai biji yang besar. Oh. Ya. Ya nggak mungkin Pak. Contohnya Apa? Mangga bijinya sudah besar Pak. ya, tapi kan Pas-pasan. tidak sebesar pepaya. Bijinya lebih besar daripada pepaya. Kalau bijinya lebih besar, buah lebih besar ya nanti meleduk bijinya. Korma. Betul. Dan lain-lainnya. Oh iya. Ya. Dan bijinya juga selalu ada terdapat di dalam, belum pernah ada gitu ya. Sedangkan buah yang sombong adalah jambu mede. Kenapa Pak? Karena sok pamer bijinya di luar. Oh iya. Jambu mede ya Pak. Bijinya nongtot Pak ya. Keluar ya. Sombong bener itu jambu ya. Orang-orang yang ada di dalam dia dikeluar-keluarin. Iya itu jambu mede keliwatan. Sampai mengkilat itu Pak bijinya Pak. Ya, baik. Sekarang itu tadi ilmu hayat. Ilmu bijinya. Kalau kita terus Cuman ada untungnya ya Pak ya. Berlarut-larut. Pak Guru ada untungnya ya. Itu biji jambu mede ya. Kena sinar matahari, kena hujan, gak kisut-kisut ya. Enggak dong, itu kan karena dia dari akar juga selalu menyedot makanan. Oh iya. Jangan diteruskan. Urusan Ya. kisutan. Ya.